sarapan itu baik untuk energi kita. Baik, sebelum KBM dimulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga awal sampai akhir pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Baik, saya absen dulu. Anwar ini kenapa ini? Sakit. Sakit. Sakit apa? Oke. Yang lain masuk semua ya? Iya. Oke, baik. Untuk yang ini kita doakan Al-Faridi semoga sembuh ya, semoga sembuh, bisa ikut KBM lagi beserta kita semua. Amin. Ya, saya isi jurnal dulu. Oke, baik. Ini ada motivasi, namanya adalah memori berantai. Coba kamu ini hafalkan ya. Coba kamu hafalkan 1 menit pada 6 digit angka tersebut. Oke, cukup. Ini sudah tak kunci di sini ya. Tak kunci. 281184. Saya hapus. Oke, baik. Kira-kira kamu ingat tidak ini? Angka pertama berapa? 2. Ada yang tadi tidak disebutkan? Ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, 2800184. Nah, ini saya mau memberikan penjelasan seperti ini. Nanti ketika kamu berkelompok, kemampuan di dalam kognitif dan psikomotorik dari masing-masing peserta ini berbeda. Ya, kamu nanti bisa beradaptasi agar nanti satu kelompok tersebut bisa maksimal. Dan di dalam pemahaman fikih ini ada yang cepat untuk memahaminya, ada yang tidak, ini berbeda-beda. Ini hal yang sangat wajar. Bisa dipahami? Baik. Sebelum kepada presentasi, saya tanya. Fikih ini berkaitan dengan ibadah. Kamu sholat, tadi subuh sudah sholat? Kecuali ya uzur untuk yang wanita ya. Kemudian puasa, ada puasa sunnah dan ada wajib, serta pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan fikih nanti akan dibahas. Sedangkan untuk indikator dan tujuan dari pembelajaran kita, nanti peserta didik melalui metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah plus dapat mengkorelasikan atau menghubungkan. Yang kedua, dapat mendeteksi atau menciri tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian melalui metode diskusi, peserta didik dapat merangkum secara tertulis dan juga dapat mempresentasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Jelas? Ada yang tanyakan? Iya. Oke, baik. Sebelum kita lihat slide berikut ini, ya bisa disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi daripada fikih. Fikih ini mempunyai makna ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah prinsip tertentu. Kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, ilmu tentang syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Sedangkan bagian-bagian ilmu fikih, ini yang pertama ubudiyah atau ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, transaksi, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesama dalam berbagai transaksi finansial. Yang ketiga, ini tentang munakahah, yaitu pernikahan. Bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, yaitu jinayah, hukum perdata pidana, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dan juga pidana dalam Islam. Kemudian sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode Nabi. Yang kedua, periode sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, periode tadwin. Yang keempat adalah periode berhentinya ijtihad. Sedangkan yang kelima, ini merupakan periode kebangkitan daripada fikih tersebut. Kemudian, macam-macam ibadah. Ibadah ini dibagi menjadi 2. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang khusus berbentuk praktek. Berbentuk praktek ataupun perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh zakat, puasa, dan haji. Untuk yang kedua, ini ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah ini berbentuk umum, hubungan antara manusia dengan manusia, dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan caranya dan syarat secara detail. Misal, menolong fakir miskin, mencari nafkah, terus bertetangga, bernegara, dan tolong menolong, tanpa ada aturan yang khusus. Kemudian tujuan ibadah. Tujuan ibadah ini untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ibadah yang tulus kepada Allah semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. 5. Keharusan menjadi ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak dia mulai baligh. Demikian untuk materi fikih dan juga sejarah perkembangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya presentasi kelompok 1 tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Untuk maju mempresentasikan. Yuk, silakan.
Maju ayo terus maju. Cuma dua saja ini. Dua saja. Cuma dua saja. Tiga saja ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Nama saya Istiana dan di sebelah kanan saya Tiara Dewi Aisyah. Sebelah kiri Muhammad Arif Fahmi. Dan saya Firas Ahmada. konsep fikih dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian. 1. Ilmu tauhid adalah hukum peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Yang kedua, ilmu akhlak, peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Yang ketiga, ilmu fikih, peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih dibagi menjadi 4. 1. Ubudiyah. Definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Fahmun amikun, pemahaman yang mendalam. Satu, dua, tiga. Monggo siapa yang mau bertanya? Itu saya. Ayo silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan syariat? Oke, saya akan menjawab. Syariat ialah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individual untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang telah diatur dalam syariat Islam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oh iya silakan. Berdiri ya. Apa yang dimaksud dengan hakikat? Ya. Tunggu ya. Terus ya Mas. Jawab. Cara tauhid itu berarti tingkatan setelah thariqah. Cara fikih berarti yang sebenarnya. Itu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tepuk tangan untuk teman kita yang presentasi tadi. Baik, sedikit saya memberikan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan tadi yang sudah dijawab dengan luar biasa, yang berkaitan dengan hakikat. Hakikat itu ya yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya di dalam fikih kita menjalani ibadah. Kemudian tadi ditanyakan juga tentang syariat, ya, syariat fikih dan syariat. Syariah ini adalah yang telah dihukumi, ada dalil-dalilnya, baik itu Quran, hadis, ijma dan qiyas. Apa yang kita lakukan? Niat, ya itu kan ada fardunya wudhu ada 6. Pertama itu niat itu ada dalil hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
kemudian membasuh wajah, kedua tangan hingga pergelangan, terus membasuh kepala, kemudian dua kaki dan tartib. Ada dalilnya, itu syariat. Yang tidak ada dalilnya ya kita membasuh tangan biasa tanpa niat, itu bukan syariat, walaupun gerakannya seperti wudhu. Nah itu mungkin antara syariat dan hakikat. Sudah jelas ini ya? Baik, demikian tadi penjelasannya. Dan untuk agenda yang akan datang, ini peserta didik untuk presentasi bab kedua tentang jenazah. Jadi kelompoknya Farel dan kawan-kawan mohon untuk mempersiapkan diri untuk agenda pekan depan. Kemudian dari diskusi tadi mohon ditulis dan bisa dikumpulkan di meja kerja saya nanti. Jadi paham ya? Mari kita tutup pada KBM ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya cukupi untuk pembelajaran kita. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.